Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, pada mata kuliah Statistika Dasar, kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pusat data berkelompok, yaitu khusus di min, rata-rata, atau mencari modus dan median. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang data tunggal untuk mencari min, modus, dan median. Tapi kali ini kita akan bercerita untuk data berkelompok. Baik, untuk kali ini contohnya masih sama seperti kemarin kita membuat tabel daftar distribusi frekuensi. Jadi kita lanjutkan. Setelah dengan data sebaran N80 ini ada 80 data yang tersebar. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana cara membuat tabelnya gitu ya, tabel daftar distribusi frekuensi. Jadi data ini masih sama seperti kemarin. Data terbesar 99, data terkecil 35, kemudian rentangnya dan dapat 64. Banyak kelas. Kemarin sudah kita hitung itu dapat saya genap ke 7. Jadi karena ini 7, maka dia ada 7 baris. Nah, ini juga bisa mewakili kelompok, berarti ada 7 kelompok atau 7 baris. Nah, kemudian panjang kelas juga kemarin mohon maaf kemarin mungkin saya menghitungnya itu ada yang 7,28, 64 dibagi 72,8. Tapi sebenarnya di sini saya membaginya setelah dibulatkan. Jadi rentang 64 dibagi dengan banyak kelas yang telah dibulatkan, jadi 64 per 7 hasilnya ada 9,14. Kemudian saya bulatkan untuk panjang kelasnya itu 10, sehingga nilai 31 sampai 40 ini memiliki panjang kelasnya 10 sampai begitu juga untuk yang lain nilai rentangnya hingga ke 91 sampai 100, jadi semua totalnya panjang kelasnya itu 10. Nah, tapi kalau kita hitung dari angka 91 sampai 100 itu ada 10 angka, jadi panjang kelasnya itu 10. Nah, kali ini kita akan menghitung pertama sekali dari data kelompok ini nilai rata-ratanya. Jadi kalau data tunggal kan gampang, kita jumlahkan seluruh datanya, kemudian baru kita bagikan dengan jumlah angkanya gitu ya. Nah, setelah kita rubah dari data sebaran ini menjadi daftar distribusi, memiliki data kelompok, maka dari sini juga kita bisa menghitung nilai rata-rata atau min-nya berdasarkan rumus. Nah, ini ada rumus rata-rata hitung atau min, yaitu X bar-nya adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, kalau itu kan sigma X dibagi dengan N, nah itu kan untuk data tunggal. Tapi kalau data kelompok, ini ada berpengaruh di frekuensi, kemudian ada di data XI, untuk sebaran data apa namanya, data bisa nilai tengah atau nilai rata-rata, nanti kita akan bahas bagaimana mencari XI-nya. Kemudian dibagi dengan N. N itu juga sama dengan jumlah frekuensinya ya. Jadi sama saja, nanti totalnya 80. Baik, untuk menghitung min atau rata atau rata-rata hitung itu sendiri menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, untuk memudahkan rumus, jadi kita harus memahami dulu ada variabel FI, kemudian ada XI, nah kemudian nanti baru dijumlahkan atau keseluruhannya ya. Nah, XI itu sendiri adalah tanda kelas interval. Nanti kemudian ada FI, jadi itu ya frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas XI. Nah, untuk memudahkan perhitungan rumus, kita membantunya dengan membuat tabel agar kita bisa menghitung perkalian antara FI dan XI. Nah, XI itu sendiri tanda kelas interval, bagaimana cara kita menentukannya, yaitu kita dengan menentukan setengah dari ujung bawah dan ujung atas sebagai wakil tiap kelas interval. Jadi bisa kita tandakan ujung bawah, jadi setengah dari ujung bawah dan ujung atas. Jadi setiap yang di sebelah sisi kiri ini, 31, 41, 51, ini semuanya dikatakan sebagai ujung bawah. Sementara yang di sisi kanan ini dari 40, 50, 60, 80, 90, ini disebut sebagai
ujung atas. Nah, jadi kita membagikannya. Nah, jadi cara menentukan X itu adalah setengah dari ujung bawah dan ujung atas sebagai wakil tiap kelas intervalnya. Jadi kalau kita menghitungnya satu dulu, 31 ini kelas bawah, kemudian ujung atasnya 40, jadi ujung bawah ditambah ujung atas, kemudian dibagi dua, karena dibilang setengah dari ujung bawah dan ujung atas. Jadi kalau dibilang setengah dari ujung bawah dan ujung atas, berarti 31 ditambah 40, itu hasilnya adalah 71, kemudian dibagi dua. Jadi dapatlah hasilnya untuk yang interval ini ya, 4130 itu berarti hasilnya adalah 35,5 ya. Nah, kemudian untuk interval dari ujung bawah dan ujung atas itu yang 41 sampai 50, maka dapat kita 45,5. Nah, untuk nilai ini seperti tadi, bahwa kita menjumlahkan kemudian kita bagi dua. Jadi 35,5 ini itu merupakan 31 ditambah 40 dibagi dua. Terus kita juga seperti itu, 45,5 ini itu adalah 41 ditambah 50 dibagi dua, karena setengah dari ujung bawah dan ujung atas. Jadi 41 ujung bawah ditambah 50 ujung atas, jadi dapatnya nilai 91, kemudian dibagi dua, dapatlah hasilnya 45,5 hingga sampai ke 95,5. Nah, ini harus dipastikan untuk penentuan XI itu harus kita ambil dari setengah dari ujung bawah dan ujung atas. Nah, kalau sudah sudah kita dapatkan XI-nya, maka selanjutnya kita akan menghitung berapa nanti perkalian antara FI dan XI. FI itu sendiri adalah frekuensi. Jadi ini kita bilang. Jadi frekuensi ini sesuai dengan tanda kelas bawahnya. Jadi FI-nya dengan XI ini sejajar. Kalau tidak dengan 45,5. Sehingga bisa kita buat lagi kolom perkalian untuk FI dan XI. Nah, di sini tinggal kita mengalihkan saja. Jadi kalau di sini adalah rumusnya FI dikali XI, nanti kita jumlahkan ya. Ini adalah perkalian untuk isi di kolom FI kali XI. Kemudian untuk sigma nanti kita akan di sini. Kita isikan. Sementara kalau sigma FI kita sudah memperoleh ya. Nah, ini adalah jumlah frekuensinya, kita sudah dapat 80. Kita tinggal menghitung berapa perkalian antara FI dan XI. Kemudian tinggal kita kali. 2 kita kali dengan 3,5 gitu ya. Ini kita kalikan, hasilnya di sini. Ini kita kalikan, hasilnya di sini. Sampai dengan 12 kali 95 hasilnya di sini. Nah, jadi kita peroleh hasilnya adalah 2 kali 35,5, 71. Terus sampai dengan 12 kali 95,5. Hasilnya adalah 1146. Sehingga kalau kita jumlahkan dapatlah hasilnya 6090. Jadi kita sudah punya data untuk menghitung X bar, berarti sigma FI dikali XI kita dapat 9050, kemudian sigma FI itu sendiri adalah 80. Nah, kalau begitu kita bisa memasukkan rumusnya. Berarti X barnya adalah 6090 dibagi 80, maka kita peroleh rata-rata min X bar itu adalah 76,13. Nah, ini untuk menghitung data berkelompok. Nah, kalau misalnya data tunggal kita bandingkan data berkelompok, memang hasilnya akan berbeda karena kita sudah merubah dari data sebaran 80 tadi yang tunggal, kemudian kita rubahkan ke berkelompok dengan tabel distribusi frekuensi, baru kita menghitung X barnya. Tapi X barnya itu adalah X bar dari data berkelompoknya gitu, sehingga kalau ditanya perbedaan pasti berbeda antara data tunggal dengan data berkelompok karena kita sudah merubahnya di nilai XI-nya. Jadi nilai mewakilkan antara 31 dan 40 adalah 35,5. Kita ngambil nilai tengah atau nilai rata-rata dia gitu ya. Sehingga kita dapatlah 76,13. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan membahas tentang modus-modus seperti data tunggal. Kita ketahui bahwa modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dalam data tunggal kita mengurutkan gitu kan, tapi kalau dalam data berkelompok dengan tabel distribusi frekuensi yang tadi ya, N-nya 80, ini kita lanjutkan untuk menghitung modusnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk data berkelompok. Jadi modus itu ada rumusnya B ditambah P dikali dengan B1 per B1 ditambah B2. Jadi kita harus memahami dulu
Apa itu B1, apa itu B, apa itu P ya. Nah, B itu adalah batas bawah kelas modal. Jadi batas bawah ini adalah batas bawah kelas modal, itu berarti nanti kita hitung B-nya itu yang ujung bawah. Terus di ujung bawah itu ada lagi batas bawahnya, diturunkan lagi. Tapi nanti kita akan tengok perbandingannya. Kemudian P itu adalah panjang kelas. Nah, ini kan sudah dapat kita tadi panjang kelas kita kan di contoh soal ini saya menggunakannya 10 panjang kelasnya. B1 itu adalah frekuensi terbesar dikurang frekuensi kelas di bawahnya, dan B2 itu frekuensi terbesar karena modus ya, dikurangi dengan frekuensi kelas di atasnya. Jadi dalam tabel ini kita harus perhatikan bahwa yang namanya bawah itu ini. Ini bawah. Kenapa? Karena dia mulai dari angka 1. Jadi atasnya seperti ini. Jadi lantaran ini adalah tabel, jadi posisinya itu yang atas itu sebenarnya bawah dia. Jadi frekuensi kelas bawahnya itu di atas letaknya karena dia menurun ke bawah. Dan yang paling tinggi yang atas itu adalah yang posisi 7. Baris ke-7 itu adalah frekuensi kelas di atasnya. Jadi jangan terbalik dalam memahami arti ini ya. Baik, kita sepakati dulu yang bawah adalah 2, yang atas nanti ini. Karena dia posisinya beranjak dari atas ke bawahnya seperti ini. Karena kan frekuensinya seperti ini barisannya. Baik, kita akan kembali ke rumus modusnya. Nah, kita sekarang belajar bagaimana cara menentukan modus, di mana letak modus itu. Modus sudah diketahui bahwa dia adalah nilai yang sering muncul. Berarti kalau dalam sebuah frekuensi, tabel frekuensi ini, bahwa kita akan mencari aja di manakah letak data frekuensi terbesar, disitulah dia modus. Jadi kita dapat bahwa modus itu berada di baris kelima ya. Baris kelima itu pada frekuensi 24, karena di antara frekuensi ini 24 adalah yang terbesar, sehingga itulah modus. Nah, diketahui bahwa nilai modus itu berada di antara 71 sampai 80. Jadi di sini modus itu berada ya, 71 sampai 80. Tinggal sekarang kita bertanya, berapakah nilai modusnya? Kan bisa jadi 71, bisa jadi 72, sampai bisa jadi 80. Nah, jadi kita menggunakan rumus sehingga kita bisa menentukan berapa modusnya. Baik, setelah kita dapat frekuensi modus, jadi kita bisa menentukan sekarang B-nya. B itu adalah batas bawah kelas modal. Kita dapat ini batas bawahnya itu ujung bawah tadi 71. Berarti kalau untuk batas bawah kelas modal berarti 71 dikurang 0,5. Baik, selanjutnya kita langsung menggunakan rumus dalam menentukan B tadi ya. Nah, B kita tentukan ada 70,5 karena ujung batas bawah itu kan 71. Nah, ini saya tandakan 71 dikurang 0,5 sehingga dapatlah 70,5, karena di antara 70 dan 71 nilai tengahnya 70,5, sehingga kita tentukan batas bawah paling dasar itu dari 71 adalah 70,5. Kalau dia di bawah 70,5 sudah masuk ke baris keempat. Jadi kita mulai dari 70,5 sehingga kita dapat B itu adalah 70,5 ya, karena 71 dikurang 0,5. Baik, selanjutnya kita menentukan P, panjang kelas. Nah, panjang itu kita juga sudah ketahui sebelumnya. Kalau kita lupa atau tidak mengetahui dari awal panjang kelas, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu adalah 80 yang terbesar, ujung atas dikurang dengan ujung bawah, itu 71. Kemudian kita tambahkan 1. 80 dikurang 71 itu sama dengan 9. Kemudian kita 1, dapatlah hasilnya 10. Jadi panjang kelas di tabel frekuensi ini adalah 10. Selanjutnya kita menghitung untuk B1. Nah, B1 ini nilai apa frekuensi modus, nah, dikurangi dengan frekuensi di bawahnya. Ini kan modus kita frekuensinya itu 24, kemudian dikurangi dengan di kelas bawahnya. Nah, itu 13. Di kelas bawah dia kan 13, sehingga kita dapat 24 dikurang 13 sama dengan 11. Itu untuk B1. Sementara B2 itu berarti nilai terbesar frekuensinya untuk nilai frekuensi modus tadi dikurangi dengan yang di atasnya. Frekuensi di atasnya adalah 21, sehingga 24 dikurang 21. Kita dapat hasilnya 3. Nah, dalam menentukan ini yang harus berhati-hati. Jadi dalam menentukan B1 sama B2 itu kita dari tabel frekuensi harus benar-benar diperhatikan yang mana B1, yang mana B2. Jadi dikurangi di bawahnya, yaitu di bawah dia 13, dan dikurangi dengan yang di atasnya itu 21. Jangan terbalik-balik nanti dalam menghitungnya.
karena sudah dapat, kita langsung bisa memasukkan ke dalam rumus, yaitu modus dengan 70,5, ya, karena kita sudah dapat tadi B-nya, P-nya 10, B1 itu 11, B1 11 ditambah 3. Nah, dalam penyelesaian rumus matematik ini kita harus mengerjakan dulu yang di dalam kurung. Jangan salah-salah, jangan 70,5 langsung ditambahkan dulu 10, itu salah. Jadi kita harus mengerjakan yang dalam kurung ini. Itu 11 dibagi 11 tambah 3 dulu, baru nanti dikalikan 10. Jadi kita dapat modusnya masih sama, 7,5 ditambah 10 dikali 11 dibagi 14. Kemudian kita dapat 11 dibagi 14 itu adalah 0,7857. Jadi ini dulu yang kita bagi, yang di luar kurung dan penjumlahan itu nanti. Agar jangan salah. Nanti kalau kalian menjumlahkan dulu baru dikalikan, maka hasilnya pasti berbeda dan itu harus diperhatikan. Jika kita dapat nilainya adalah 70, kemudian kita kalikan 10-nya dengan 0,786 sehingga dapat 7,86 dan ditambahkanlah baru dengan 70,5. Jadi modusnya adalah 78. Nah, di sini harus diperhatikan hasil dari modus itu harus benar-benar di antara 71 sampai 80. 78,36 itu berada di antara 71 dan 80. Dan kalau hasilnya benar di antara itu, maka modus kita sudah benar. Tapi kalau di luar 71 dan 80, maka ada terjadi kesalahan pada penjumlahan atau perkalian. Silakan dicek lagi gitu ya. Baik, ini modus. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai median pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, ini tidak jauh beda, kita menggunakan rumus median. Dan rumus median ini juga mirip, tidak jauh beda dengan modus. Jadi median itu rumusnya adalah ME sama dengan B ditambah P dikali dengan N per 2 dikurang F besar, itu F kumulatif, dibagi dengan F kecil, yaitu F frekuensinya median. Jadi kita nanti akan menentukan dulu di mana letak median tersebut. Baik, B itu sama seperti tadi, itu batas bawah kelas modal. Jadi di mana letak kelas modal atau mediannya itu. Kemudian P adalah panjang kelas modalnya. F besar itu jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Jadi nanti F besar ini jumlah semua frekuensi, jadi frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Ini sama aja tadi, kalau di bawah berarti letaknya dia naik ke atas ya, di tabel itu adalah kelas di bawah kelas median. F kecil itu berarti frekuensi kelas median. Jadi kita menentukan juga di mana letak frekuensi kelas median. Nah, untuk cara menentukan, kalau tadi modus kan langsung ada frekuensinya itu nilai yang terbesar. Tapi kalau yang median kita harus menghitungnya dulu titik tengahnya itu. Karena kan kalau median di data tunggal dia menghitung nilai tengah, titik tengahnya kan gitu. Kita urutkan, kemudian kita cari yang tengahnya. Nah, itu juga berarti kita akan mencari frekuensi di tengahnya dulu. Jadi kita cari dulu N per 2-nya. Nah, N per 2 ini N per 2 kita cari dulu, berarti dapatlah dia N per 2 itu sama dengan N-nya kan 80, data kita dibagi 2, jadi 40. Nah, cara menentukan frekuensi median, jadi dalam pertama ini kita harus mencari dulu nih frekuensi mediannya di mana. Kita akan membuat batasannya dulu kan. Nah, cara menentunya berarti kita harus menghitung semua frekuensi sampai di atas nilai 40, di tengah dari kan 40 per 2. Di tengahnya itulah dia, kita harus berhenti di atas 40. Jadi kita jumlahkan dari yang rendah ini. Dari bawah ya, kalau ini kan bawah kita nih. Jadi 2 ditambah 3, 5. Belum sampai 40 kan? Belum. 5 ditambah 5, 10. Nah, 10 belum sampai juga 40. Lanjut lagi. 10 ditambah 13, 23. 23 belum sampai juga ke 40. Kita jumlahkan 23 ditambah 24. 23 ditambah 24 hasilnya adalah 47. Ya. 47 sudah sampai ke 40 ya, sudah di atas 10. Berarti disitulah letak frekuensi mediannya. Jadi kita tandai bahwa ini merupakan frekuensi median. Oke, seperti itu. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24, ketemu dia di atas 40, berhenti. Disitulah dia letak frekuensi mediannya 24. Kebetulan sama ini dengan modus ya. Bisa jadi nanti ada contoh-contoh soal yang akan pasti berbeda. Nah, kalau begitu, nilai median itu berada di antara 71 sampai dengan 80. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan catatan menggunakan rumus.
Kita masukkan rumusnya berarti kita dapat B-nya adalah 70,5. Ini sama seperti tadi, batas bawah dari 71 adalah 70,5 karena tinggal kita kurangkan 0,5. Selanjutnya P-nya masih sama yaitu 10 seperti tadi kita menghitungnya. Kemudian N per 2-nya sudah dapat 40. Nah, sekarang frekuensi median itu letaknya pada 24 karena memang di sini sudah kita hitung tadi ya bagaimana cara menghitung letak mediannya itu. Kemudian frekuensi kumulatif itu jumlah yang di bawahnya, kita harus menjumlahkannya 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13. Saya dapat kita adalah 23. Jadi frekuensi kumulatif di bawah kelas frekuensi median adalah 23. Jadi F besarnya sudah dapat 23. Sehingga kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus, MB sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali dengan 40 dikurang 23, F-nya tadi kan 23 dibagi dengan 24. 24 itu frekuensi median. Nah, kemudian kita harus perhatikan sama seperti tadi, untuk penjumlahan dan perkalian kita harus menyelesaikan dulu yang di dalam kurung ini agar tidak salah. Tapi kalau kalian menjumlahkan dulu seperti ini, 70,5 ditambah 10 baru dikalikan, maka hasilnya akan salah dan itu pasti berbeda. Baik, kita akan menyelesaikan yang di dalam kurung dulu ya. 40 dikurang 23 dibagi 24 itu dulu kita selesaikan, berarti 17 per 24. Kemudian kita bagi 17 per 24 hasilnya adalah 0,708. Baru kita kalikan dengan 10 sehingga kita dapat 7,08, baru kita jumlahkan dengan 70,5 sehingga kita dapat hasilnya adalah 77,58. Jadi dalam penyelesaian ini harus benar-benar diperhatikan yang di dalam kurung dulu, baru dikalikan, baru dijumlahkan agar hasilnya benar. Nah, untuk memastikan hasil median kita benar, maka kita harus mencocokkan atau memastikan ke dalam tabel. Apakah benar 77,58 itu letaknya di antara 71 sampai 50. Jadi 71 sampai 80, maaf 71 sampai 80 ya. 71 sampai 80 ada nilai berarti 77,8. Kalau sudah benar masuk ke dalam itu berarti median yang kita hitung adalah sudah benar. Tapi kalau salah, mohon dicek ulang dalam penjumlahan dan perkalian pada rumusnya. Baik, itu yang sudah bisa saya sampaikan. Bagaimana cara menghitung min, nilai rata-rata untuk data berkelompok, kemudian untuk modus, dan juga untuk median itu sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.